Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita bahas dan renungkan bersama, yaitu tertulis di Yeremia 18 ayat yang pertama sampai dengan 11. Dan sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Dan kini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk memahami firman Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus. Kiranya Tuhan kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Ajari hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan melalui bibir hamba, agar kiranya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara terkasih, yaitu firman Tuhan tertulis di Yeremia 18 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Pelajaran dari pekerjaan tukang priuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang priuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang priuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakah aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang priuk ini, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kita sudah jelas dikatakan dalam firman ini bahwa tukang priuk yang sedang membuat suatu barang yang dari tanah liat untuk dibentuk menjadi bejana, dan itu merupakan gambaran bagi kita. Jikalau kita mau menurut seperti tukang priuk membentuk bejana dari tanah liat, demikianlah kita di tangan Tuhan. Jikalau kita mau mengerti, memahami, dan menuruti apa akan firman Tuhan sesungguhnya dan melakukannya, kita itu sudah menjadi tanah liat yang mau dibentuk. Jikalau hidup kita menurut firman Tuhan dan selalu melakukan firman Tuhan, artinya kita adalah tanah liat yang mau dibentuk. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, jikalau kita hidup di dalam Tuhan, tidak lagi khawatir akan apa yang akan kita alami. Karena di dalam Tuhan pasti akan dibuat Tuhan menjadi bejana yang indah. Setiap proses dalam hidup kita, setiap gelombang tekanan dan juga terpaan badai dalam hidup kita, itu adalah bentuk dan goresan dari tanah liat yang membentuk kita menjadi indah kelak nanti. Karena setiap ujian, cobaan, dan
apapun datang menerpa kita sehingga air mata datang menetes daripada mata kita oleh karena sakitnya, perihnya, penderitaan yang kita alami, itu adalah goresan-goresan yang mempercantik bejana tersebut di dalam hidup kita. Karena bejana yang penuh dengan ukiran-ukiran yang baik dan yang indah dipandang menjadi bejana yang mahal harganya. Jadi jelas saudara-saudara terkasih, setiap cobaan, setiap penderitaan yang kita hadapi saat ini, saudara yang mengalami saat ini, jangan bersedih, jangan putus asa, jangan jadi frustasi, jangan jadi mati langkah, tetapi anggaplah itu menjadi suatu bentuk goresan-goresan yang mempercantik bejana kita, sehingga bejana kita nanti ketika jadi menjadi bejana yang bernilai tinggi. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, berbahagialah orang yang menderita dalam Tuhan, karena Tuhan akan memberikan hasil yang luar biasa kelak, karena kita adalah bejana buatan tangannya. Jangan khawatir, karena di dalam Tuhan, apapun yang rusak, apapun yang gagal di dalam tangan Tuhan, semuanya akan menjadi pulih kembali, menjadi bejana yang sesuai dengan pandangan Tuhan yang baik. Jikalau pandangan Tuhan itu baik bagi hidup kita, pasti akan menjadi sangat baik. Oleh karena itu saudara terkasih, janganlah kita menjadi putus langkah kita oleh karena beratnya tantangan dan cobaan yang kita alami, tetapi tetaplah setia, hiduplah seturut dengan kehendak firman Tuhan, hiduplah tulus, hiduplah jujur di hadapan Tuhan, karena pasti Tuhan akan menyiapkan jawaban yang terindah bagi kita, karena kita adalah tanah liat yang Tuhan bentuk menjadi bejana yang baik. Oleh karena saudara terkasih, itulah renungan yang kita bagi bersama. Hiduplah setia dalam Tuhan, karena rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita adalah rencana-rencana yang penuh dengan masa depan, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kemakmuran. Jadi di dalam Tuhan tidak ada kata kesulitan, semua tantangan akan kita lalui bersama. Oleh karena itu saudara terkasih, hiduplah setia dalam Tuhan, karena dalam Tuhan kita pasti akan mendapatkan hasil yang luar biasa, baik di dunia ini dan juga di surga telah tersedia bagi kita yang setia. Jadi saudara-saudara terkasih, sekali lagi saya sampaikan untuk kita semuanya bahwa kita adalah bejana yang dibentuk Tuhan menjadi bejana yang baik, yang indah dipandang. Setiap goresan menguntungkan apapun yang ada di bejana itu adalah cobaan-cobaan hidup, kita akan memperoleh hasil bejana yang baik dalam hidup kita. Jadi terpujilah Tuhan melalui firman ini, supaya kita tetap bertekun dalam setiap penderitaan kita setiap semangat, setiap apa yang kita hadapi, karena jawaban Tuhan pasti indah pada waktunya. Hiduplah setia setahu, hiduplah setia selalu, dan tetap pegang firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan, atas firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan bersama. Kami adalah bejana-Mu Tuhan, yang dimana Tuhan telah mempersiapkan kami menjadi bejana yang indah kelak nanti, di mana tangan Tuhanlah yang membentuk kami menjadi bejana yang penuh dengan nilai tinggi dalam hidup kami. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus, pimpin kami Tuhan setiap goresan-goresan yang ada dalam bejana kami Tuhan, yaitu penderitaan, kesusahan hidup, apapun persoalan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan itulah izin Tuhan bagi kami supaya kami dapat menjadi lebih baik lagi, supaya kami dapat lebih lagi Tuhan mengalami Tuhan dalam hidup kami. Karena dalam Tuhan kami percaya bejana yang telah Tuhan bentuk itu akan menjadi lebih indah nanti dengan nilai jual yang tinggi. Dan itu kami percaya Tuhan, setiap penderitaan yang kami alami, setiap kesusahan yang kami alami, setiap apapun yang kami alami Tuhan dalam bentuk apapun Tuhan yang menjadikan kami meneteskan air mata, kami percaya Tuhan itu pasti akan menjadi jawaban terindah dalam hidup kami jika kami sandarkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terpuji
Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, pimpin kami selalu Tuhan dan kuatkan kami melalui roh-Mu, supaya kami bertumbuh dalam iman kami, bersandar pada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai kami, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.